Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Terpujilah nama Tuhan. Kita mengucap syukur untuk segala sesuatu yang boleh Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Yang terbaik, yang termanis, yang terindah, yang Tuhan berikan dalam perjalanan kehidupan kita sekalian. Sehingga sampai saat ini dengan waktu kesempatan yang ada, kita boleh berjumpa lagi dalam persekutuan yang tentunya memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, saya sangat bersuka cita ketika saat ini pertama kali Kadin Wilayah sebagai pendeta jemaat di Gemim Kinorkor Sarongsong 2 baru 1 tahun pelayanan, dan kesempatan pertama saya ada di Jemaat Gemim Maranatha Sarongsong 1, dan tentu bersuka cita untuk segala hal yang Tuhan berikan kepada kita. Tentu semua sehat, semua kuat, semua diberkati. Ketika semua Tuhan sokase patorang, tubuh yang sehat, kuat dan diberkati, apa yang harus kita berikan kepada Tuhan? Mempermuliakan nama Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Namun kadangkala dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya, kadang-kadangnya tidak selalu. Kadang-kadang orang lupa siapa yang berkati orang pehidup. Kadang-kala orang lupa siapa yang kasih orang tubuh yang sehat dan kuat. Kadang-kala orang lupa siapa yang kasih berkat pada orang sehingga orang boleh makan, boleh bekerja, boleh berusaha menjalani setiap kehidupan. Nah, sehingga saat ini sepanjang minggu berjalan ini diangkat sebuah tema lewat menjabarkan teologi pembangunan jemaat Sinode Gemim, yaitu muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Namun kadang-kala orang merasa kecil. Tuhan, kitanya ada apa-apa. Bagaimana kita mau mempermuliakan Tuhan? Bukan hanya sekedar orang punya harta yang melimpah, bukan orang punya kuasa, jabatan, uang yang melimpah-limpah baru orang mau memuliakan nama Tuhan. Tapi dengan segala hal yang Tuhan berikan kepada orang, panggilan iman bagi kita, bahkan tanggung jawab iman orang, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Ingat, sehat kuat itu tuh harta yang terindah, harta yang begitu mahal yang Tuhan berikan pada orang. Orang bayangkan kalau orangnya tidak sehat, tidak kuat, boleh orang memuliakan nama Tuhan nyanda. Oleh karena itu firman Tuhan kepada kita dalam Amsal pasal 3 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10 di sini. Kitab Amsal identik dengan Raja Salomo. Salomo juga menulis kitab ini, dan tentunya ada pengalaman-pengalaman iman dari Salomo yang berisi nasihat, ajaran, pepatah-pepatah. Bahkan secara khusus Amsal pasal 3 saat ini, Salomo sebagai orang berhikmat, Salomo dengan berbagai pengalaman iman sebagai orang tua, ia mau mewariskan nilai-nilai kehidupan yang benar kepada anak-anaknya. Sehingga tidak heran dalam pembacaan kita saat ini, secara khusus Amsal pasal 3 ayatnya yang pertama, Salomo berkata, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku." Nah, jadi saudara-saudara, apa yang disampaikan Salomo saat ini adalah panggilan kehidupannya, pengalaman hidup dari Salomo ketika ia sudah pernah merasa bagaimana hidup di masa muda sebagai kanak-kanak, bahkan sebagai seorang raja yang berhikmat bijaksana. Hal ini juga dia mau sampaikan kepada orang-orang muda, kepada anak-anak, bagaimana orang mengingat nasihat, memperhatikan apa yang menjadi aturan-aturan, wejangan-wejangan yang ada. Karena itu saudara-saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, bila kita memiliki cara hidup orang berhikmat, maka berkat itu tentu akan dinikmati, seperti panjang umur dan sejahtera, mendapat kasih dan penghargaan dari Allah dan manusia. Jalan kita diluruskan dan lumbung-lumbung kita akan diisi penuh. Kita memiliki cara hidup berhikmat bukan supaya berkat-berkat ini mengalir dalam hidup kita, tetapi yang benar adalah karena kita memang memiliki cara hidup yang demikian. Maka berkat-berkat ini menjadi buah-buah kehidupan bagi kita. Dan menjadi pertanyaan bagi orang, bagaimana? Apa DP cara
supaya orang boleh hidup tetap di dalam berkat Tuhan sesuai dengan pembacaan kita saat ini. Pertama, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan mengakui Dia dalam segala hal. Namun banyak orang percaya saat ini tidak percaya pada Tuhan. Seakan-akan diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pegajaran dan menjadi tanda awas sekarang bagi orang anak-anak muda. Ada ajaran baru sekarang yang sangat booming dan viral, yaitu Kristen progresif. Dan bagi orang tua, bahkan orang sekalian sebagai hamba-hamba Tuhan, orang juga punya tugas tanggung jawab bagaimana memberikan ajaran-ajaran yang baik kepada anak-anak kita, sehingga tidak mudah diombang-ambingkan rupa-rupa angin pengajaran, apalagi Kristen progresif yang dengan gampang orang akan dengar lewat media sosial ataupun di mana-mana. Tetapi sebagai orang percaya, mari kita bersama-sama percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan mengakui Dia di dalam segala hal. Dan cara yang kedua yang mau diajak kepada kita saat ini adalah bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan tidak pada diri sendiri. Bergantung, berserah. Tentu orang memohon Tuhan memberikan pertolongan kepada kita dalam segala hal. Itu sebagai orang percaya bagaimana cara hidup kita tetap hidup di dalam berkat hikmat Tuhan. Dan yang ketiga yang menjadi tema orang saat ini, bagaimana cara kita untuk tetap hidup di dalam berkat Tuhan, yaitu muliakan Tuhan dengan harta apa yang Tuhan berikan bagi kita. Cara hidup seperti inilah yang menjadi bukti ketergantungan manusia kepada Tuhan sebagai sumber hikmat. Nah, saudara-saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, kalau dalam kehidupan kita orang pertama melakukan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan mengakui Dia dalam segala hal, kedua bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan tidak pada diri kita sendiri, ketiga kita memuliakan Tuhan dengan harta yang Tuhan berikan kepada kita, maka tentu kita hidup dalam hikmat Tuhan. Dan ketika kita hidup di dalam hikmat Tuhan, orang dapat merasakan berkat Tuhan yang sungguh dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ada sedikit cerita mungkin yang ada di Jemaat Gemim Maranatha Sarungsung 1, namun banyak di mana-mana dan sering kali ditemui dalam setiap pelayanan. Saudara-saudara, ada seorang anak muda yang diberkati Tuhan. Ketika dia dalam perjalanan kehidupannya, dia bergumul untuk mencari pekerjaan. Satu hari dia pegang tuh map coklat, yang ada dia dapat tuh pekerjaan. Kedua hari dia cari pekerjaan, dia pun ditolak. Ketiga hari dia pun ditolak. Dia berdoa pada Tuhan, Tuhan, suka-suka kemari kita cari pekerjaan, masih muda kita Tuhan, tak suka mau dapat pekerjaan, Tuhan kasih akang kita, bukakan lapangan pekerjaan. Dia masih cari Tuhan, dia berdoa pada Tuhan. Akhirnya di hari keempat, dia masih tenteng tuh map coklat, dan puji Tuhan, dia langsung diterima. Hari ke hari dia menjalani setiap pekerjaannya dengan tekun. Namun satu hal yang membuat dia lupa. Dia lupa Tuhan. Lupa Tuhan seperti apa? Bukan berarti dia hanya berdoa. Dia berdoa. Dia lupa Tuhan. Dia lupa untuk memuliakan Tuhan. Dia lupa untuk datang ke gereja, berdoa, beribadah di hadapan Tuhan. Nah, kadang-kala kehidupan kita mungkin sama seperti anak muda ini. Ketika ada tantangan, pergumulan, ketika ada yang apa yang torang mau, tentu Tuhan minta pada Tuhan. Tuhan kasih akan kita ini, Tuhan kasih akan kita ini. Tapi ketika Tuhan so kasih semua dalam perjalanan kehidupan torang lupa siapa tuh pemberi berkat. Torang lupa siapa tuh udah kasih berkat pada torang. Torang lupa untuk memuliakan Tuhan dengan harta yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, ingat, dengan apa yang Tuhan kasih pada orang, harta benda apapun itu, pekerjaan apapun itu, jabatan apapun itu, satu kali Tuhan kutip, anyor, habis semua. Banyak hal yang orang lihat, perjalanan kehidupan, pengalaman-pengalaman hidup orang percaya. Dan karena itu sepanjang minggu berjalan ini, dari minggu lalu orang diajak bagaimana memberikan persembahan dengan tulus ikhlas, yaitu orang hidup menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan di sepanjang minggu berjalan ini kita diingatkan lagi,
saudara-saudara sekalian, bagaimana kehidupan kita yang mempermuliakan nama Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Salomo adalah pengalaman hidupnya ketika ia mempermuliakan Tuhan. Ketika ia mempersembahkan semuanya kepada Tuhan. Orang lihat apa dia berkekurangan? Ya enggak. Ketika orang kasih semua Pak Tuhan, ketika orang nyanda hitung-hitungan Pak Tuhan, apa orang rasa kekurangan? Ya enggak. Sebagai orang percaya panggilan orang untuk tetap terus memuliakan nama Tuhan dengan apa yang Tuhan kasih Pak orang. Mungkin ada dinamakan persembahan perpuluhan, persembahan syukur, syukur atas berkat Tuhan, atau syukur-syukur lainnya. Puji Tuhan. Kalau jemaat masih mengingat itu, berarti orang memuliakan Tuhan dengan harta benda yang Tuhan kasih. Tetapi kalau mungkin masih ada di antara orang yang hitung-hitungan dengan apa yang Tuhan kasih, saat ini pembacaan ini menegur saya dan saudara-saudara, bagaimana orang harus mempermuliakan Tuhan dengan harta benda yang Tuhan berikan bagi kita. Belajar dari Salomo, ia mempersembahkan yang terbaik dalam dirinya kepada Tuhan dan ia mendapat kelimpahan. Seandainya Salomo egois, hitung-hitungan dengan Tuhan dalam materi dan tidak memuliakan Tuhan dengan apa yang dia miliki, apakah Tuhan masih memakainya? Tentu tidak. Karena Tuhan berkuasa memakainya. Oleh karena itu jemaat Gemim Maranatha Sorongsong 1 di tempat ini, marilah orang menjadi pribadi yang dapat dipercaya, menjadi pribadi yang bisa dipakai menjadi alat Tuhan, dengan memuliakan Tuhan dengan harta dan tubuh kita, dengan segala kemampuan kita, dengan segala talenta kita, dengan segala waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Jadikan Tuhan yang utama di atas segala yang kita punya. Ketika orang taruh Tuhan di atas segala-galanya, maka orang percaya Tuhan pasti turun tangan menolong dan memampukan kita. Ingat, jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Perhitungan manusia berbeda dengan perhitungan Tuhan. Tapi dengan apa yang ada pada dalam diri kita, ketika kita mempermuliakan nama Tuhan, maka orang sadar, orang telah menggunakan hikmat Tuhan. Hikmat itu diberikan kepada semua orang. Bukan hanya kepada mereka yang dipakai Tuhan sebagai hamba Tuhan, tetapi semua orang yang ada di tempat ini, saya percaya jemaat Gemim Maranatha Sorongsong 1 adalah jemaat yang penuh hikmat. Tua, muda, besar, dan kecil di tempat ini dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Dan dengan hikmat Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi kita, biarlah hikmat Tuhan ini juga menjadi berkat. Bukan hanya bagi orang pediri sendiri, tetapi juga bagi sesama kita, secara khusus gereja kita, sehingga kita mempermuliakan nama Tuhan. Ingat, ketika kita memberi, kita tidak akan pernah kekurangan. Dan mengapa kita memberi? Karena kita tahu rasanya tidak punya. Dan ketika masih ada waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita saat ini, permuliakanlah Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Dan biarlah kehidupan kita tetap dan terus menjadi persembahan yang kudus, berkenan di hadapan Tuhan, sehingga ketika kita mempermuliakan nama Tuhan, maka dengan memberi yang terbaik kepada Tuhan dalam ucapan syukur yang memuliakan namanya, itu berarti kita mengakui kemahakuasaan Tuhan yang tetap terus menyertai, memberkati kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.